Botol bening, cermin khayal, air mengalir bagai ritual, janji dan mimpi terpatri fatal dalam diam, suara membual. Di Arat Nasun, tak semua doa naik ke langit. Sebagian tersangkut di leher botol air mineral, menunggu tiupan orang yang disebut-sebut memiliki berkah, sakti atau sekedar hanya orang yang suka meracau. Mereka menyebutnya air berkah, air sakti, atau sekedar air yang dipercaya pernah bersentuhan dengan sang pemilik langit. Sementara di luar sana, air hanyalah molekul yang terdiri dari 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan 1 atom oksigen yang pasrah pada gravitasi. Di sini, ia dijadikan jembatan antara haus yang lahir dari tenggorokan dan haus yang lahir dari ketakutan akan ketidakpastian. Botol-botol itu berbaris di tanah lapang, di meja kayu, di tikar lusuh. Pengikutnya percaya, sekali tiup, sekali sentuh, sekali doa samar di ujung bibir, maka air itu berubah menjadi penangkal dahaga, pembawa kekayaan, penyembuh luka. Mereka tak peduli bahwa di dalamnya tak ada zat baru, hanya cerita yang makin kental dari mulut si pemberkah. Paradoksnya sederhana, semakin absurd klaimnya, semakin dalam keyakinan itu mengakar. Air yang mestinya netral diubah menjadi cermin kepercayaan yang retak. Dan dari retakan itu, tumbuh bunga ilusi yang harum bagi yang ingin percaya, tapi busuk bagi yang mau melihat. Karena di Arat Nasun, sebotol air bukan sekadar penghilang dahaga. Ia adalah kisah, ia adalah janji, ia adalah kebohongan yang sengaja dirawat agar tetap hidup. Sukmahle berdiri di tengah kerumunan, matanya separuh terpejam, bibirnya mengembuskan udara ke mulut botol air mineral yang dipegang pengikutnya. Tiupan itu sederhana, tapi ditangkap sebagai sihir. Di mata pengikutnya, ia bukan sekadar pemimpin perkumpulan, melainkan pintu rahasia yang menghubungkan bumi dan langit. Mereka percaya berkah bisa berpindah wujud dari tubuhnya ke air, lalu masuk ke tubuh mereka saat diminum. Tak ada yang bertanya bagaimana berkah itu diukur. Tak ada yang menimbang apa yang berubah di dalam air selain suhunya. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa sentuhan dan tiupan itu seperti tanda tangan pemberi berkah di permukaan cairan. Sebagian bahkan menyimpan botol itu di kulkas, tak berani meminumnya karena takut keberkahannya hilang. Dalam pandangan Emil Durkheim, kesakralan adalah konstruksi sosial. Ia ada karena kita setuju untuk menganggapnya ada. Di tangan Sukmahle, teori itu hidup. Air menjadi suci bukan karena sifatnya, tapi karena masyarakat di sekelilingnya menulis narasi suci di atasnya. Sebotol air pun berubah dari sekadar cairan tak berwarna menjadi kapsul kepercayaan. Dan setiap tiupan Sukmahle adalah peneguhan bahwa mitos tak pernah membutuhkan bukti. Cukup butuh orang-orang yang mau percaya. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Miracle Boy bukan priayi, bukan penyair agung, tapi pengikutnya menyebutnya bocah ajaib. Ia berdiri di panggung, melempar pantun cabul berima murahan. Ikan sepat ikan teri, lu berempat gue sendiri. Tawa pecah, bukan karena jenaka, tapi karena dalam ruang itu, kata-katanya sudah dimateraikan sebagai wacana suci, meski baunya anyer. Di tangan Miracle Boy, pantun yang mestinya jadi permainan lidah berubah menjadi alat merendahkan perempuan dengan halus tapi telanjang. Namun, pengikutnya justru memuji, menganggap humor itu tanda kebijaksanaan yang dibungkus keceriaan. Mereka membawa botol air mineral, memohon ia meniupkannya, seakan nafasnya mampu menyegel keberkahan di dalamnya. Dalam pandangan Bell Hooks, humor yang lahir dari penindasan bukanlah pembebasan, melainkan peneguhan rantai itu sendiri. Miracle Boy, entah sadar atau tidak, mengukir rantai itu sambil tersenyum, dan para pengikutnya, alih-alih memutus, justru memolesnya dengan emas kepercayaan. Sebotol air yang ditiupnya tak pernah berubah rasa, tapi di kepala mereka, air itu kini punya bobot spiritual, harga emosional, dan status sosial. Bukti bahwa di Arat Nasun, bahkan kelakar cabul pun bisa dijual sebagai tiket menuju berkah. Aku rokemu mlaku ning kono iki ngopo? Mlaku mau cepet banget, Kang. Iya. Ora iso mlaku alon-alon ngono. Mboten melampah macane. Sing mlaku Macan. Oko Jelitnek adalah musafir yang langkahnya seperti doa panjang. Katanya telah bertahun-tahun mengelilingi satu pulau di Arat Nasun.
Ia berjalan dengan cerita yang selalu diperbarui, menunggangi khodam macan putih, berbicara dengan angin, dan tidur di bawah langit yang konon memberinya isyarat. Bagi sebagian warga, jarak tempuh kakinya dianggap setara dengan jarak hatinya menuju pemilik langit. Pengikutnya membawa botol air mineral, menunggu ia berhenti sejenak dari perjalanan. Saat Okoch-Litnek mengembuskan nafas ke dalamnya, mereka percaya itu adalah serpih langit yang diturunkan. Tak ada yang melihat bahwa mungkin itu hanya udara lembab yang lahir dari paru-paru letih. Dalam pandangan Max Weber, karisma lahir dari keyakinan orang terhadap kemampuan luar biasa. Seorang tokoh bukan dari bukti kemampuan itu sendiri. Okoch-Litnek adalah contoh yang berjalan. Ia tak pernah menunjukkan khodamnya, tak pernah membuktikan aksesnya pada langit, tapi keyakinan itu tak tergoyahkan. Sebotol air di tangan pengikutnya bukan sekedar minuman. Ia menjadi trofi spiritual dari pertemuan singkat, bukti bahwa mereka pernah bersentuhan dengan sesuatu yang mereka sebut suci, meski yang mereka pegang hanyalah cerita yang dikemas rapi di ujung tiupan. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Rahab Khurafat melangkah dengan klaim besar. Ia adalah keturunan garis suci Nabi. Tak ada dokumen, tak ada silsilah, hanya kata-kata yang diulang sampai terdengar seperti fakta. Ia pernah bercerita tentang ular king cobra yang menggigitnya. Dan dalam 2 menit, justru sang ular yang mati. Dongeng itu nyaris identik dengan adegan Chuck Norris di The Expendables 2, tapi di sini cerita itu dipoles menjadi legenda lokal. Pengikutnya datang dengan botol air mineral. Rahab meniupnya perlahan, seolah udara dari paru-parunya adalah titipan leluhur. Sebagian bahkan meyakini air itu kini mampu menghalau bahaya, mengundang rezeki, atau menyembuhkan penyakit. Dalam pandangan Roland Barthes, mitos adalah bahasa yang mengubah sejarah menjadi alamiah. Rahab adalah pengrajin mitos. Ia mengambil potongan fiksi dan menjahitnya ke dalam kain kepercayaan, lalu menjualnya sebagai pakaian suci. Sebotol air di tangan pengikutnya bukan lagi soal hidrasi. Ia menjadi kapsul narasi, mengandung kisah ular yang mati, garis keturunan yang tak terbukti, dan keberanian untuk percaya tanpa bukti. Karena di Arat Nasun, terkadang yang paling sulit ditiadakan bukanlah ular berbisa, melainkan akal sehat. Dimkaj Tapri menyebut dirinya Nukut pengganda uang, manusia yang katanya punya akses ke bank gaib. Ia menjual mimpi dengan bunga tinggi, janji kekayaan, uang yang tiba-tiba muncul dari kantung jubahnya, atau utang yang hilang tanpa bayar. Namun, semua itu selalu dimulai dengan satu ritual kecil, doa yang ditiupkan ke dalam botol air mineral milik pengikutnya. Air itu, kata Dimkaj, akan membuka pintu rezeki jika disimpan di bawah bantal atau diminum di waktu tertentu. Orang-orang yang sudah lapar pada janji kemakmuran akan percaya, karena keyakinan adalah mata uang paling stabil di pasar ilusi. Dalam pandangan Karl Marx, keyakinan adalah candu masyarakat, tapi di tangan Dimkaj, candu itu bukan hanya keyakinan, ia adalah keserakahan yang dibungkus doa. Botol air menjadi sertifikat kepemilikan terhadap mimpi yang belum tentu datang. Sebotol air yang ia tiupkan tak mengubah angka di rekening, tapi mengubah arah pikiran pengikutnya. Dari kerja keras ke harapan magis, dan di Arat Nasun, harapan seperti itu laris dijual, karena jauh lebih murah daripada kenyataan, tapi terasa jauh lebih manis. Dikasih hujan awas, saya berjanjian loh dengan malaikat nukar nakir dengan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya. Makoli Ina berdiri di hadapan pengikutnya dengan keyakinan yang memantul di matanya. Ia berkata, air yang mereka bawa bisa berubah menjadi air Zam-Zam hanya dengan perintahnya pada malaikat. Secara geografis, Arat Nasun jauh dari sumber Zam-Zam. Secara logika, jarak itu tak bisa dijembatani oleh kata-kata. Namun di ruang keyakinan, jarak itu bisa dihapus hanya dengan satu tiupan. Pengikutnya menunduk khidmat saat botol air mineral mereka disentuh bibirnya. Mereka percaya kini botol itu berisi cairan dari sumur suci di Mekah, meski warna dan rasanya tak berubah. Bagi mereka, yang sakral bukan isi botolnya, melainkan cerita yang menempel di sekitarnya. Dalam pandangan Clifford Geertz, simbol-simbol kepercayaan bekerja karena membentuk kerangka makna yang diyakini bersama. Air Zam-Zam yang diklaim Makoli Ina adalah simbol yang disepakati, tak perlu diuji, cukup diimani.
Sebotol air di tangan pengikutnya menjadi paspor imajiner ke tanah suci tanpa mereka harus meninggalkan kampung. Dan di Arat Nasun, paspor seperti itu harganya murah untuk dijual, tapi mahal untuk disadarkan. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Ridho Khurafat hidup dari cerita, dan ia pandai membuatnya terdengar lebih besar dari hidup itu sendiri. Ia membangun reputasi di atas kisah kakek buyutnya, tokoh yang disebut sakti, penakluk ombak, penjinak gravitasi. Tak pernah ada catatan, tak pernah ada saksi, hanya repetisi yang akhirnya menjadi kebenaran di telinga pengikutnya. Di hadapan mereka, Ridho tak hanya bercerita, ia memberikan botol air mineral atau meniup yang dibawa pengikutnya, mengklaim bahwa berkah leluhur kini mengalir di dalamnya. Air itu dipercaya mampu menyembuhkan, menghapus sial, bahkan mendatangkan rezeki. Dalam pandangan Walter Benjamin, tradisi lisan adalah cara untuk melestarikan aura suatu peristiwa, meski peristiwa itu tak pernah benar-benar ada. Ridho menghidupkan aura itu, membungkusnya dalam botol plastik transparan, lalu memberikannya sebagai tanda cinta. Sebotol air yang ia berkahi adalah miniatur dari seluruh narasinya, jernih di luar, tapi penuh mitos di dalam kepala yang meminumnya. Dan di Arat Nasun, air seperti itu lebih ampuh daripada obat, karena ia bukan cuma menyentuh tubuh, tapi memabukkan keyakinan. Haba Algon memimpin sebuah perkumpulan yang ia klaim sebagai penyanjung nama suci Nabi. Namun di tangan dan bibirnya, sanjungan itu disajikan dengan musik pasar malam, ritme dangdut berlapis lampu kelap-kelip, dan langkah kaki yang bergoyang tanpa malu. Baginya, asal liriknya pujian, tubuh boleh bebas bergetar. Pengikutnya berkerumun, sebagian membawa botol air mineral yang mereka sodorkan kepadanya. Haba Algon meniupnya sambil tersenyum, diiringi nalar yang perlahan larut. Mereka percaya, meski suasana seperti karnaval, keberkahan tetap mengalir dari bibirnya ke botol air pengikutnya. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, legitimasi lahir ketika simbol dan praktik saling menguatkan dalam ruang sosial. Bagi pengikutnya, pujian kepada nama suci Nabi dan tiupan Haba Algon bukan kontradiksi, melainkan harmoni. Mereka telah menyepakati bahwa kesakralan bisa dibungkus hiburan. Sebotol air yang mereka bawa pulang bukan hanya cairan. Ia adalah tiket kenangan, oleh-oleh dari malam ketika musik, tubuh, dan doa bercampur. Dan di Arat Nasun, campuran itu cukup untuk membuat seseorang merasa telah memegang sepotong surga. Di Arat Nasun, sebotol air telah menjadi panggung kecil bagi ilusi yang besar. Dari tiupan Sukmahle, pantun cabul Miracle Boy, langkah jauh Okoch Litnek, dongeng Rahab Khurafat, janji Bang Gaib Dimkaj Tapri, klaim Zamzam Makoli Ina, kisah leluhur Ridho Khurafat, hingga goyang pujian Haba Algon, semua bertemu di permukaan cairan yang sama, jernih, tanpa rasa, tapi syarat makna buatan. Air yang mestinya sekedar memadamkan haus kini memikul beban mitos, jadi kantong harapan, bahkan alat transaksi kepercayaan. Tak ada satupun perubahan kimia di dalamnya, yang berubah hanya mata yang memandangnya. Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan bukan hanya ada di tangan penguasa, tapi juga di jaringan narasi yang dirawat. Air sakti di Arat Nasun adalah produk jaringan itu, dijaga, diwariskan, dan dipoles oleh mereka yang membutuhkan alasan untuk percaya. Sebotol air menjadi cermin, sebagian melihat dirinya sedang minum doa, sebagian melihat dirinya sedang meneguk ketidakmasukakalan yang dihaluskan. Namun cermin tak pernah memaksa, ia hanya memantulkan. Mungkin inilah yang paling getir untuk diterima, bahwa mereka yang percaya air sakti sering lebih memilih ilusi yang manis daripada kebenaran yang tawar. Dan di saat itu, sebotol air bukan lagi air, melainkan rasa takut yang disapih oleh nalar dan dirawat turun-temurun. Mitos menari di antara tulang, janji tersenyum di balik duka yang panjang. Air bukan air, tapi cermin resah, memantulkan mereka yang selalu gelisah. Insya Allah barokah. Ini air, ganti airnya ini menjadi air jam-jam. Ya malaikat fa'ni inna rahmatan jam-jam, wa maqadi inna rahmatan Makkah, maqadi inna rahmatan ya Nabi Ismail alaihi wassalam, maqadi inna rahmatan hidayah, wa